Oke, baik kita mulai dari yang udah jadi dulu ya. Lihat di sini tampilan medianya, kita lihat slide 2, 3. Ini saya lumayan banyak slide juga sih di sini. Oke, ini karena materinya volume, bangun ruang dan balok, sehingga ini ya isi materinya. Dan kemudian teman-teman, ini untuk di halaman depan itu kayak bisa diatur sendiri, tapi lebih banyak ini menggunakan gambar. Jadi gambar ini yang ditambahkan itu dari insert, kemudian ngambil picture. Oke, dan ini juga di sini bottom play ini juga sama kayak nge-download gitu. Jadi kita siapkan dulu si item-itemnya itu seperti di sini. Bisa dari PixArt, bisa dari Google ya, banyak banget pilihannya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk ke ini untuk mempermudah. Di sini juga ada kayak fitur-fitur yang dapat dipilih atau diklik sama anak-anak. Di sini kita memanfaatkan fitur hyperlink dari PowerPoint ya. Kita bisa lihat contohnya di sini. Di sini karena saya sudah mencoba menggunakan hyperlink, sehingga di sini muncul tampilan edit, open atau remove hyperlink. Oke, selanjutnya ini untuk tombol home ini semuanya pakai hyperlink ya, dikembalikan ke halaman yang ini, ke halaman yang 3. Kemudian di sini ada gambar, volume. Nah, untuk yang slide ini tuh saya buat seperti ini menggunakan animasi, sehingga nanti akan muncul ketika diklik oleh anak-anak. Ini tidak semua langsung muncul, sama seperti jaring-jaring ini. Ini semuanya menggunakan animasi. Jadi akan muncul dari 1 2 3 sampai berapa ini? Sampai 32. Entah itu 33 ini yang terakhir. Jadi ada 33 animasi di satu slide ini. Kemudian untuk yang slide yang lain sama, dan kemudian sehingga membedakan dengan iSpring. Nah, di sini untuk iSpring bisa lihat teman-teman, di sini ini ada evaluasi. Nah, ini enggak ada di PowerPoint. Adanya kita menambahkan menggunakan iSpring. Kita buka iSpring Suite di sini, bisa lihat teman-teman, ini banyak sekali pilihannya, dari record audio, video, untuk narasi, quiz, interaksi, screen recording. Pokoknya ini banyak banget. Dan kemudian kita akan membuat sini quiz. Kita klik dulu quiznya. Oke, sambil loading. Nah, di sini karena saya sudah membuat quiz ya, jadi sudah muncul nih quiz 1. Tapi ketika kalian mau membuat lagi nih, di sini ada grade quiz atau survei. Nah, di sini bisa seperti ini. Karena saya pilihan ganda ya soalnya, jadi muncul tampilannya itu seperti ini. Di sini ada feedback juga. Nah, jika jawaban anak-anak itu benar itu seperti apa, jika salah seperti apa, dan juga bisa menentukan skor di sini. Kemudian di sini ya. Kemudian di sini ada, bisa dilihat pilihan-pilihannya. Oke. Kemudian kita bisa, nah di sini pertanyaannya itu bisa diacak teman-teman. Kalau misalnya emang tujuan teman-teman itu memberikan pertanyaan yang acak, namun karena saya menggunakan untuk anak sekolah dasar, sehingga saya tidak menggunakan yang acak ini, karena tingkatan pengerjaan soal mereka kan dari tingkat yang mudah kemudian ke yang tersulit. Kemudian kita lihat di sini kita menambahkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu bisa beberapa jenis. Nah, pertama di sini ada pilihan ganda, ini ada beberapa respon, ini benar atau salah, ini jawaban yang pendek, ini numerik ya. Nah, bisa disesuaikan oleh teman-teman kebutuhannya apa gitu terkait pertanyaan itu, sehingga ketika kita sudah selesai memilih, dari sini juga teman-teman bisa memilih bagian mana yang betulnya. Kemudian kita bisa lihat hasil yang sudah dibuat. Oke, nah seperti ini. Jadi, nah di sini kan ada, karena saya ada 6 pertanyaan, sehingga muncul di sini pertanyaan 1 6. Kemudian skornya 0. Ini karena belum dijawab satu pun pertanyaan, dan juga ini skor maksimalnya adalah 60. Nah, kita kerjakan dulu ya contohnya ini, volume kubus, submit. Oke, nah karena jawaban benar tadi kan kita sudah di sini ya, di feedbacknya nih, bisa dilihat teman-teman ini di feedbacknya. Nah, karena benar ini pilihan feedbacknya, dan juga langsung skornya otomatis bertambah menjadi 10. Oke, kemudian pertanyaan ini sesi kubusnya 6. Nah, jadi teman-teman di iSpring ini juga bisa menambahkan video atau gambar di soal. Nah, sehingga di sini diketahui soalnya 6.
Oke, submit. Jawabannya benar lagi, ada feedback lagi. Kemudian di sini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang salah. Nah, ini jawabannya salah, jadi muncul feedbacknya yang ini, yang incorrect ya. Oke, ini harus dijawab semua sih teman-teman, sehingga anak atau siswa yang mencoba ini tidak melompat pertanyaan, sehingga semua pertanyaan terjawab. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, di sini kan kita lihat nih skor dapat 30 dari 60. Pertanyaan sudah dijawab 6. Kemudian kita bisa dilihat, bisa di-review juga. Nah, bisa di-review. Bisa di next. Jadi anak-anak bisa tahu yang mana yang salah dan kenapa, yang mana jawaban yang benar, dan bisa di close review. Close. Nah, kalau misal udah, kita tinggal save. Kembalikan ke kelas. Jadi muncul seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengedit sih di sini untuk tampilan ini kan, karena masih polosan ya, masih polos. Kita bisa delete. Nah, jadi nanti mengikuti background itu, mengikuti yang ini, dan kemudian di sini bisa di evaluasi, bisa kita ganti. Ini karena ini mungkin nggak terlalu penting, bisa kita hapus. Oke, ini bisa simpan di bawah. Item ini juga bisa dipindahkan. Seperti ini teman-teman. Oke. Nanti pilihannya bisa di preview atau di publish. Nah, karena ini sudah dihubungkan dengan hyperlink ya, jadi kita coba untuk lihat yang slide ini. Oke, kita tunggu. Nah, jadi nanti akan muncul proses seperti ini, sehingga akan muncul tampilan untuk konversi dari PowerPoint kepada Flash menggunakan Esprit. Nah, kita percepat saja prosesnya karena ini lumayan, ada 24 slide teman-teman. Nah, boleh dilihat sini. Nah, ketika selesai konversinya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini akan memudahkan untuk dilihat di komputer atau ada pilihan lain di atasnya. Ini untuk menu utama ya. Tadi karena kita sudah menggunakan hyperlink, jadi fitur-fitur di sini tuh bisa diklik secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya seperti games edukasi ya, kalau misalnya di Android itu kurang lebih. Nah, itu kita bisa lihat juga di situ per slide-nya itu bisa menggunakan tombol-tombolnya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan animasi. Dan untuk bagian ini kita bisa percepat juga ya teman-teman, seperti ini kurang lebih nanti tampilannya. Selanjutnya kita next kepada evaluasi. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada fitur evaluasi. Nah, akan muncul fitur untuk kolom kubus dan juga kolom balok. Soalnya sama ya seperti yang tadi sudah diperlihatkan di awal, ini akan muncul feedbacknya benar atau salah. Pertanyaannya ini tadi 6 dengan skornya terakhir itu 60. Kita percepat saja di bagian ini. Dan selanjutnya ini langsung ke daftar pustaka. Nah, teman-teman, ini juga iSpring ini bisa digunakan beberapa tampilan seperti komputer, iPad, tab, atau HP Android sekalipun dalam bentuk landscape dan juga portrait. Seperti ini kurang lebihnya, sehingga ini akan bisa digunakan untuk pembuatan media pembelajaran pada masa pandemi atau pembelajaran daring seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.